Akhir-akhir ini, dunia maya tengah diramaikan oleh sebuah tagar yang berbunyi Indonesia Gelap. Sebuah istilah yang mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan bahkan politik di tanah air. Hal itu dipicu oleh beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat. Tapi, pernahkah kalian menyadari bahwa Indonesia ternyata benar-benar pernah mengalami kegelapan? Bukan dalam arti simbolis, melainkan dalam arti sesungguhnya. Sebuah kegelapan yang bukan hanya melingkupi negeri ini, tetapi juga merambat hingga ke penjuru dunia. Kegelapan yang datang dari langit, dari letusan dahsyat sebuah gunung berapi yang hampir meluluh lantahkan sebuah peradaban. Inilah kisah letusan Gunung Tambora yang terjadi 2 abad yang lalu, salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah umat manusia. Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Sebelum letusan dahsyatnya, gunung ini memiliki ketinggian sekitar 4.300 meter di atas permukaan laut, menjadikannya sebagai salah satu puncak tertinggi di Nusantara saat itu. Wilayah sekitar Tambora sangat subur, dihuni oleh masyarakat yang bergantung pada pertanian dan perdagangan. Gunung ini memberikan sumber air melimpah dan tanah kaya mineral bagi para petani. Pada masa itu, Indonesia masih menganut sistem kerajaan dan ada satu kerajaan yang berkembang di sekitar lereng Gunung Tambora, yaitu Kerajaan Tambora. Kerajaan ini makmur berkat pertanian yang subur dan perdagangan dengan wilayah sekitar. Tapi kerajaan mengalami mimpi buruk yang sama sekali tidak mereka duga. Kerajaan mereka lenyap seketika saat Gunung Tambora meletus, yang membuat peradaban musnah hanya dalam hitungan hari. Gunung Tambora mulai menunjukkan tanda-tanda aktivitas vulkanik sejak tahun 1812. Aktivitas ini semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya dengan gemuruh yang terdengar hingga ratusan kilometer dan munculnya asap pekat dari puncak gunung. Pada tanggal 5 April 1815, letusan awal terjadi, melemparkan abu vulkanik tinggi ke atmosfer. Tapi dampaknya saat itu masih belum terasa secara global. Letusan puncak yang paling dahsyat terjadi 5 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 10 April 1815. Saat itu Gunung Tambora meledak dengan kekuatan yang setara dengan lebih dari 50.000 bom atom Hiroshima, memuntahkan lebih dari 1,5 juta ton debu asap ke lapisan atmosfer, lalu membumbung tinggi jauh ke atas hingga menembus ke stratosfer. Dan menurut Nicholas Klingemann dalam Huffington Post, selang waktu 24 jam, debu asapnya sudah sebesar benua Australia. Kalian bisa membayangkan betapa dahsyatnya ledakan itu. Bahkan suara ledakannya terdengar hingga lebih dari 2.000 km jauhnya, terdengar sampai ke Pulau Sumatera dan bahkan ke benua Australia. Hujan batu apung dan abu panas mengguyur wilayah sekitar, menghancurkan desa-desa dan membunuh ribuan orang dalam sekejap. Kolom asap vulkanik naik hingga lebih dari 43 km ke atmosfer. Aliran piroklastik yang jatuh ke laut memicu tsunami hingga mencapai ketinggian 4 meter di beberapa wilayah pesisir. Dalam beberapa jam, Pulau Sumbawa dan sekitarnya berubah menjadi lautan api dan abu. Hujan abu menyelimuti daerah sekitar selama berminggu-minggu. Letusan ini bukan hanya sekedar melempar lava dan abu ke udara, tetapi juga mengubah bentuk geografi Nusantara. Sebuah kaldera raksasa terbentuk setelah puncak gunung itu hancur, menurunkan setengah ketinggiannya dari 4.300 meter menjadi sekitar 2.851 meter, seperti yang kita kenal saat ini. Dampak terbesar dari letusan ini bukan hanya sekedar perubahan landscape ataupun kengerian yang dirasakan di seluruh Sumbawa dan Nusantara, tapi dampaknya menjangkau dan mengguncang seluruh dunia. Fenomena ini pada tahun 1816 dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Menurut Stephen Self, seorang profesor ilmu bumi dan planet di University of California, Berkeley, yang juga merupakan ahli vulkanologi, letusan Tambora mengeluarkan gas belerang dalam jumlah besar yang menghasilkan aerosol sulfat di atmosfer. Aerosol sulfat ini berperan dalam menghalangi sinar matahari, menyebabkan penurunan suhu global hingga 3 derajat, hingga akhirnya terjadi fenomena tahun tanpa musim panas, yang berujung pada krisis pangan global karena gagalnya panen. Di Eropa, seperti di Jerman, gagal panen menyebabkan kelangkaan bahan makanan, harga pangan melambung tinggi, memicu kerusuhan dan kekacauan sosial, hujan lebat, salju di musim panas, dan gelombang dingin melanda berbagai wilayah yang memicu kelaparan, hingga masyarakat terpaksa bertahan hidup dengan memakan kucing dan tikus. Di Inggris dan Prancis, terjadi perampokan makanan karena suplai makanan sangat minim.
Di Swiss, selama 130 hari, sepanjang bulan April hingga September 1816, hujan terus turun menggenangi Danau Jenewa. Hal ini membuat para petani gandum gagal panen, sehingga terjadilah kelaparan massal. Bahkan di Tiongkok, hujan es besar menghancurkan lahan pertanian, menyebabkan kelangkaan pangan dan kelaparan massal. Dengan dampaknya yang terasa secara global hingga ke Eropa dan Amerika, kita bisa membayangkan seberapa buruk situasi saat itu, terutama di Nusantara yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Tambora, dunia mereka berubah dalam sekejap. Abu vulkanik yang menyelimuti wilayah Sumbawa dan pulau-pulau di sekitarnya membuat siang hari tampak seperti malam. Cahaya matahari terhalang oleh debu pekat, menciptakan suasana yang mencekam dan kegelapan yang sesungguhnya. Bahkan suara gemuruh dari dalam perut bumi masih terdengar selama berhari-hari, disertai hujan abu yang menutupi tanah, merusak tanaman, dan meracuni sumber air, sehingga membuat masyarakat yang selamat dari letusan awal tetap tidak bisa bernafas lega karena mereka harus menghadapi kenyataan pahit, yaitu kelaparan yang diakibatkan oleh hancurnya seluruh lahan pertanian. Tidak ada makanan, tidak ada air bersih, dan udara pun dipenuhi partikel beracun. Menurut situs Geopark Tambora, diperkirakan sekitar 75.000 orang tewas akibat letusan langsung atau dampak setelahnya, seperti berbagai macam wabah penyakit dan juga kelaparan yang melanda. 5 tahun setelah tragedi berlalu, tanah Sumbawa masih belum bisa ditanami lagi, mengakibatkan banyak penduduk meninggal dan terpaksa mengungsi. Hal itu menjadikan Pulau Sumbawa dan daerah sekitarnya benar-benar mengalami kekosongan populasi. Bahkan kerajaan Tambora yang sebelumnya berkembang pesat berkat sektor perdagangan dan pertanian turut hancur tanpa tersisa. Hampir seluruh penduduknya tewas atau mengungsi dan wilayahnya tertimbun oleh material vulkanik selama lebih dari 1 abad hingga akhirnya ditemukan kembali oleh arkeolog pada abad ke-20. Dampak sosial dan ekonomi dari letusan ini pun sangat terasa dengan rusaknya pusat-pusat perdagangan dan terganggunya jalur distribusi di Nusantara baik darat maupun laut. Wilayah-wilayah yang sebelumnya subur berubah menjadi lahan tandus, memperlambat pemulihan ekonomi selama bertahun-tahun. Letusan Gunung Tambora bukan hanya bencana bagi Sumbawa dan sekitarnya seperti Bali dan Lombok, tapi juga bagi seluruh Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda saat itu kesulitan menangani dampaknya, sementara ketidakstabilan sosial meningkat akibat krisis pangan. Hal itu mengubah kehidupan masyarakat secara drastis dan meninggalkan jejak kehancuran yang bertahan dalam sejarah. Tragedi ini bukan hanya bencana alam, tetapi juga pukulan besar bagi ekonomi, pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Nusantara. Dampak letusan Tambora bukan hanya bersifat lingkungan, tetapi juga berpengaruh pada sejarah dunia. Musim dingin ekstrim yang melanda Eropa pada tahun 1816 turut menginspirasi kelahiran salah satu novel horor paling terkenal sepanjang masa, yaitu Frankenstein karya Mary Shelley, yang lahir dari suasana mencekam akibat langit gelap dan suhu dingin berkepanjangan. Novel ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1818. Lalu, bagaimana jika letusan Gunung Tambora tahun 1815 itu terjadi di masa kini? Dengan populasi yang lebih padat dan ketergantungan tinggi pada teknologi serta rantai pasokan global, konsekuensinya bisa lebih parah dibandingkan 2 abad lalu. Dampaknya akan sangat luas, baik nasional maupun global. Pulau Sumbawa dengan lebih dari 1,5 juta penduduk akan mengalami kehancuran total di wilayah sekitar gunung, termasuk Kabupaten Dompu dan Bima, akibat aliran piroklastik, tsunami, dan hujan abu. Kota-kota seperti Kota Mataram di Lombok pun akan terdampak parah. Ribuan rumah, sekolah, dan fasilitas umum bisa hancur tertimbun material vulkanik. Dengan sistem peringatan dini modern, jumlah korban akibat letusan langsung bisa diminimalisir melalui evakuasi besar-besaran. Namun daerah terpencil yang memiliki akses terbatas bisa menyebabkan korban jiwa jatuh lebih banyak jika evakuasinya terlambat. Abu vulkanik yang mencapai atmosfer akan melumpuhkan transportasi udara, baik itu di Indonesia dan negara tetangga. Hal itu menyebabkan penutupan bandara dan kerugian besar bagi industri pariwisata serta perdagangan. Dampak pada pertanian akan sangat signifikan. Abu vulkanik dapat merusak lahan pertanian di Nusa Tenggara, Jawa, dan Sulawesi, memicu gagal panen besar-besaran, sehingga persediaan pangan akan anjlok, harga bahan pokok melonjak, dan krisis air bersih terjadi akibat pencemaran abu, sehingga membuat pemerintah harus menyusun strategi tepat, seperti mengalokasikan dana besar untuk bantuan kemanusiaan dan pemulihan ekonomi. Di tingkat global, gas belerang dioksida dan aerosol sulfat dari letusan bisa menurunkan suhu bumi hingga 3 derajat Celcius yang akan memperparah krisis iklim.
produksi pangan dunia akan terganggu, menyebabkan kelangkaan bahan makanan dan lonjakan harga pasar. Negara-negara berkembang yang bergantung pada impor pangan akan menghadapi risiko kelaparan. Ketidakstabilan sosial dan politik bisa meningkat seiring krisis ekonomi dan pangan. Protes, kerusuhan, hingga konflik antar negara dalam perebutan sumber daya bisa terjadi. Dampaknya bisa jauh lebih besar dari tahun 1816 karena populasi saat ini jauh lebih tinggi dan adanya ketergantungan global pada stabilitas pangan. Letusan Gunung Tambora mengajarkan kita bahwa kegelapan bisa datang dalam berbagai bentuk, bukan hanya bencana alam, tetapi juga krisis yang mengguncang kehidupan sosial dan ekonomi. Hari ini, di tahun 2025 ini, ketika tagar Indonesia gelap menjadi perbincangan, kita diingatkan bahwa kegelapan, baik secara harfiah maupun simbolis, selalu memiliki dampak besar bagi masyarakat. Tidak seperti bencana alam yang datang tanpa bisa dicegah, kegelapan dalam arti simbolis, seperti krisis sosial, ekonomi, atau moral, pada dasarnya memang bisa dihindari atau setidaknya diminimalkan. Namun, jika dibiarkan tanpa solusi, dampaknya bisa sama destruktifnya dengan bencana alam.